Wa yas'alunaka 'anil jibali fakul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya tentang gunung-gunung yang menjulang. Kalau kita di Jawa sini lihat gunung tertinggi, Semeru. Kemudian ini di Jawa, keluar Jawa, Jaya, mana? Wijaya. Terus nanti ke dunia, Hima. Ah, itu semua di mana gunung-gunung yang besar itu? Di Jawa Barat, gunung apa namanya ini? Hah? Cermai. Gunung yang menjulang itu, kemana itu gunung semuanya? Fakul katakanlah, yansifuha rabbi nasfa. Allah akan lebur dan hamburkan, berhambur-hamburan. Kalaihnil manfus, nanti akan seperti itu, akan dihancurkan menjadi beterbangan. Lalu menjadi merata ke bumi. Sehingga nanti bumi ini akan dirubah oleh Allah. Bumi kita ini di saat manusia-manusia dibangkitkan menjadi hamparan. Terasa hambaran, biarpun sekarang kita yakin bumi itu bulat. Tapi kalau orang duduk kan merasa berada dalam hamparan. Hamparan adalah nisbi. Nisbatnya ke saya yang duduk hampar. Tapi dilihat dari planet lain, bumi ini bulat. Jadi tidak bertentangan dalam Al-Quran, bahwasanya kadang disebut hamparan, tapi kadang disebutkan bahwasanya isyarat tentang bumi itu bulat. Sehingga kalau para ahli tafsir zaman dulu mengatakan bumi itu datar. Datar adalah karena kita merasakan datar, buktinya datar. Akan tapi di saat ditemukan bahwasanya bumi itu bulat, tidak bertentangan. Ada isyarat bahwasanya malam dimasukkan ke siang, siang masuk ke malam. Ini adalah pertukaran waktu. Jadi makanya itu adalah isyarat tentang bahwasanya bumi itu bulat. Jadi tidak bertentangan antara penafsiran para ulama terdahulu tentang bumi datar dan bumi bulat. Hanya nisbi saja. Maksudnya kalau kita merasakan bumi datar, ratakan bumi untuk bangunan pondok ya. Nggak usah berhujah, nggak bisa diratakan bumi bulat kok, nggak usah ngomong begitu, pasti sakit ini orang. Nah ini, jadi diratakan karena memang kelihatan rata, tapi ada bulat. Nah itu nanti gunung-gunung yang menjulang akan dihamburkan, akan dihancurkan, kemudian berterbangan, berhamburan, kemudian menyatu dengan bumi. Jadi adalah menjadi rata semuanya, tidak ada gundukan, tidak ada, ini semuanya rata dan dijadikan bumi itu putih dan tidak ada tanda-tanda. Kalau kita pergi ke Jawa Barat pasti ada Anda memasuki Majalengka, Anda keluar, itu ada sekarang. Nanti tidak ada tanda-tanda itu. Sehingga kita pergi ke barat dan ke timur itu tidak mengerti. Semuanya sama. Jadi betul-betul yang nggak punya iman, nggak punya petunjuk iman di hatinya akan menemukan kebingungan. Sehingga kemana keadaan di padang mahsyar. Mau ke sana kayaknya sama. Nggak tahu dia ke sana, ke sini. Ke sana, ini ke barat atau ke timur tidak sadar. Bumi dibuat sama. Dibuat Allah dan bumi menjadi putih dan tidak ada tanda-tandanya. Dan di situ puluhan ribu disebutkan 50.000 tahun. Bagi orang-orang yang penuh dengan dosa, munafik, orang-orang kafir akan merasakan itu semuanya. Tapi bagi ahli iman, Allah percepat itu semuanya. Dan Allah punya waktu. Jadi bagi orang-orang perindu ridha Allah, ahli iman akan merasakan padang mahsyar yang panjang itu adalah mabainal dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dan asar, kilat. Makanya jadilah ahli iman, Anda tidak terlalu khawatir dengan hal-hal yang terjadi sebelum terjadinya kiamat, sebelum bumi diratakan oleh Allah. Dan setelahnya Anda tidak merasa ketakutan. Bahkan kan disebutkan bahwasanya sebelum terjadinya, sebelum ditiupnya sangkakala yang pertama, manusia dimatikan semuanya, terjadi banyak, macam-macam kejadian-kejadian yang mengerikan itu hanya disaksikan oleh orang yang tidak beriman. Adapun ahli iman, Allah akan kirim angin sejuk yang masuk ke rumah-rumah mereka, kemudian mereka meninggal dunia dan tidak menemukan dahsyatnya kejadian itu.
Di saat dibangkitkannya pun ternyata mereka menemukan satu pertolongan karena imannya. Imannya menjadikan mereka bisa melihat siratal mustaqim, jembatan yang bagi sebagian orang, bagi orang yang tidak beriman tidak kelihatan. Mana kok saya suruh nyebrang, akhirnya nyebur. Tapi bagi ahli iman melihat itu semuanya adalah jalan menuju surga. Sehingga ada yang berjalan seperti kilat, ada yang berjalan seperti pesawat, ada yang berjalan seperti naik kuda yang kencang, ada yang berjalan seperti lari, ada yang berjalan seperti orang yang jalan santai, ada yang berjalan merangkak, ada yang berjalan ternyata belum apa-apa sudah kecebur ke neraka jahanam. Jadi yang bisa melihat, yang menjadikan jalan itu luas dan tidak luas adalah keimanannya dan amal baiknya. Nah, saat inilah kita untuk menyiapkan bagaimana keadaan nanti. Keadaan nanti sebelum ditiupnya sangkakala yang pertama, atau di saat dibangkitkan kembali kita, keadaannya adalah sesuai dengan amal kita saat ini. Dan mempelajari ini itu penting. Sehingga kalau dalam hadis Jibril itu adalah ada rukun iman, rukun Islam kan satu, rukun agama adalah satu. Rukun agama ada Islam, kemudian yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Rukun agama 3. Rukun agama hanya 3. Nah, kemudian setelahnya terakhir adalah masalah asratus saati, tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu bukan rukun agama, akan tapi itu adalah rukun agama hanya 3. Itu adalah pengukuhan daripada yang sudah diyakini sebelumnya. Jadi menyadari tanda-tanda kiamat yang sangat dahsyat. Tanda-tanda kiamat kita harus memahami kalau ada tanda-tanda. Lah orang kalau mengerti tanda-tanda itu kalau bahasanya alarm. Kalau sudah ada alarm berarti siap-siap dong. Kulkasnya. Bagaimana ini? Berarti ada tanda-tanda, ada surat edaran bahasanya listrik jam 2 mau mati, begitu loh. Itu asratus saati. Ngelihat kejadian-kejadian itu harus kita hubungkan. Makanya yang membaca kejadian adalah orang yang kuat imannya. Di dalam rukun agama. Nah, kuat imannya, kemudian setelah itu apa? Dia bisa membaca asratus saati. Kenapa kok banyak orang durhaka kepada orang tua, kemudian orang tua tidak peduli kepada anaknya, sehingga Masya Allah kehidupan semacam itu. Ya tatawulana fil buyut, orang berbangga-banggaan dengan megah-megahan bangunan dan seterusnya. Dan seterusnya banyak sebab apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, itu adalah ada hubungannya dengan keimanan. Maka ahli iman, yang imannya kuat, begitu mudah membaca itu semuanya. Sehingga kiamat bagi mereka sangat dekat sekali. Ya karena merasa kiamat dekat, apa yang terjadi? Dirinya mempersiapkan bahasanya kiamat dekat. Setiap yang akan datang dikatakan kiamat dekat, dekat, kiamat dekat. Bahkan dia menyadari bahwa sebelum adanya kiamat kubra itu, kiamat yang agung itu, dia merasakan ada kiamat pribadiku. Sebab kalau sudah kata hari kiamat sudah tiba, matahari terbit dari barat dan seterusnya, tidak ada lagi sah tobat itu nggak berguna. Belum kiamat ya nanti itu. Nanti akan menemukan matahari terbit dari barat. Dan semua yang bunga bumi menjadi beriman yang semula tidak beriman. Tapi saat itu iman tidak diterima lagi. Bagaimana bayangkan matahari terbit dari barat. Ketakutan orang semuanya langsung. Allah, Allah. Nggak diterima sudah. Jadi di saat matahari terbit dari barat sudah diterima. Tidak terima lagi tobatnya. Sama yang kedua adalah di saat nyawa sudah di tenggorokan. Inna Allah yakbaru taubatal abdi malam yugharghir. Allah akan menerima tobatnya seorang hamba selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Nah, kalau tenggorokan ini apa? Terlihat. Kalau iman adalah melihat bahwasanya tempatnya di surga wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi kalau ahli neraka ditampakkan neraka, langsung tobat dia, enggak diterima lagi saat itu. Makanya mumpung nyawa kita belum sampai tenggorokan, ayo kita menyiapkan diri kita. Nah, ini orang cerdas tidak usah nunggu kiamat kubra. Semua dari kita punya kiamat suro, kiamat masing-masing, mati. Kalau sudah mati, kekayaan nggak berguna lagi bagi kita, mobil mewah nggak berguna lagi bagi kita, rumah-rumah yang kita bangun nggak berguna lagi bagi kita, apapun nggak berguna. Makanya kiamat itu. Maka berpikirlah tentang itu. Makanya orang cerdas memahami kiamat itu adalah menguatkan keimanan, menguatkan keimanan. Memang ada sebagian mengatakan ada rukun iman yang ke rukun agama yang keempat. Oh, tidak ada pengukuhan daripada yang sudah diyakini daripada keimanannya. Setelah berislam, beriman, kemudian diterapkan dalam pengamalan gabungan Islam iman yang terbentuk perilaku yang baik namanya ihsan nanti.
Nah itu. Baik, di sini nanti akan terjadi ditanya, bagaimana keadaan gunung-gunung? Fakul yansifuha rabbi nasfa. Allah akan hancur leburkan bumi, lalu apa? Gunung berhamburan. Hancur berhamburan seperti debu berterbangan, kemudian merata ke bumi. Perlu yang diperhatikan di sini, kenapa di sini ada fa? Banyak yas'alunaka yas'al tapi gak ada fa-nya. Yas'alunaka anil mahid kul wa ada. Yas'alunaka anil hillah kul langsung. Wa mawaqitul linnasi dan seterusnya. Enggak ada fa-nya. Tapi di sini kenapa ada fa-nya? Ada fa-nya ini menunjukkan sesuatu belum terjadi. Kalau pertanyaan dalam Al-Qur'an ini adalah para ulama ahli tafsir mencermati. Yang enggak ada fa-nya sesuatu yang sudah terjadi. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Oh, sudah perempuan haid dari dulu sudah. Sudah terjadi. Yas'alunaka anil mahid. Semua bertanya tentang haid. Dijawab kul huwa, enggak pakai fa. Kul huwa ada, haid adalah kotoran yang dikeluarkan Allah untuk membersihkan wanita itu sendiri. Tapi di sini pakai fa karena belum terjadi nanti. Maksudnya seolah-olah ada yang disembunyikan kalimat jika mereka bertanya maka jawablah. Belum terjadi. Belum terjadi kejadiannya. Maka dikatakan wa yas'alunaka 'anil jibali. Seolah ada yang disembunyikan jika mereka nanti bertanya tentang bagaimana gunung-gunung itu. Nanti di saat kiamat tiba, fa maka katakanlah kul. Allah akan hancurkan, leburkan, kemudian Allah ratakan. Fa idza ruha qa'an safsafa. Maka Allah akan menjadikan bumi itu adalah hamparan yang rata. Tidak ada genangan-genangan, tidak ada gundukan-gundukan. Rata semuanya. Inilah hamparan yang rata. Maksudnya nggak ada gundukan. Bumi bulat, tapi rata nanti. Bahkan cenderung dikatakan mengkilat. Ya kayak bola begitu. Kalau bumi sekarang ini kan masih ada gundukan gunung, ada kedalaman laut, dan sebagainya. Itu tidak ada semuanya. Diratakan rata bumi. Dan disitulah akan dikiring. La tara fiha iwaja wala amta. Jadi kalau sudah di mana? Setelah gunung diratakan, la tara, kau tidak akan melihat fiha, ya, di bumi itu apa? Iwaja, nggak ada kelok-kelok, nggak ada bengkok ke bawah, nggak ada ceglongan. Enggak ada jurang-jurang, wala amta, enggak ada ketinggian. Jadi rata sekali. Ini gambaran tentang bumi yang nanti akan kita pijak di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar. Dan kita tanpa membawa apa-apa. Tanpa sehelai kain. Dibangkitkan dalam keadaan tanpa sehelai kain. Dan itu yang menjadikan seorang wanita mulia Sayyidat Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, malu dong kalau begitu. Nabi menjawab, mikir dahsyatnya padang mahsyar sudah nggak inget lagi dia ngapain. Nggak sempat lihat diri. Nggak sempat lihat ini, itu, dan sebagainya. Itu bukan alam berpikir tentang syahwat. Sudah nggak ada lagi kisah-kisah syahwat yang kita bayangkan saat ini. Semuanya berpikir tentang bagaimana menyelamatkan diri. Oh, mereka bingung dengan kebingungan yang luar biasa. Ahwal keadaan di padang mahsyar saat itu. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya. Di saat itulah yattabi'una ad-da'iya. La iwaja lahu. Di saat seperti itulah nanti ada yang menyeru. Yaitu malaikat Israfil. Israfil diperintahkan Allah memanggil lalu menggiring. Dan tidak ada yang bisa menolak. La iwaja fihi, nggak ada yang menunda, semuanya ikut. Kalau kita dipanggil oleh da'i itu adalah penyeru yang diperintahkan oleh Allah. Da'i penyeru. Ayo pergi ke sana, jalan semuanya. Digiring ke sana, ikut semuanya. Enggak ada yang berani membantah, menolak. Di padang mahsyar patuh semuanya.
Tapi kalau di dunia, ada yang ngikuti nggak? Hayya 'alas shalah. Ntar dulu. Ada di dunia masih pada menolak, menunda-nunda. Di sini nggak ada. Maka dikatakan la iwaja. Nggak ada yang bisa mengkol, ntar dulu. Oh, nggak ada. Langsung berangkat. Pergi ke sana. Mengerikan keadaan di padang mahsyar saat itu. Tapi Anda ahli iman, tidak usah khawatir. Pertolongan Allah selalu bersama Anda. Bahkan nanti ada kabar gembira yang di yudhillumuhullah yawma la dhilla dhilluh sab'atun. Yudhillumuhullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang, bukan satu tok, 7 kelompok. Jadilah Anda menjadi salah satu dari mereka. Banyak yang melewati padang mahsyar seperti kilat. Bahkan ditanya berapa lama, sampai saya tidak merasakan lama di padang mahsyar. Bahkan di saat berapa lama kau menunggu di alam penantian, alam barzah, pada ratusan tahun. Dia menjawab kayaknya sebentar sekali. Kenapa? Nikmat sekali. Orang dalam nikmat suka lupa waktu, kan begitu? Anda yang lagi kedatangan suami kangen ya, baru hari Jumat yang pulang Jumat berangkat Ahad tuh. Nah ini padahal 2 hari loh suami. Abang mau berangkat, baru kemarin, baru tadi. Nah gitu loh. Orang dalam keadaan senang seperti itu. Tapi dalam keadaan sebel 2 menit kayak 2 jam. Nah, jangan suka punya hati sebel, terseksa hati. Hati yang lapang enak, menjalani hidup indah semuanya. La iwaja, nggak ada mengkol-mengkol, ntar dulu. Berangkat semua disuruh oleh malaikat Israfil. Kita tahu penamaan Israfil ya. Tentang penamaan Israfil dalam kitab Sam'iyat yang adalah malaikat yang meniup sangkakala dan sekaligus ia yang akan diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia-manusia untuk mengikuti seruannya. Nah, di saat di padang mahsyar. Wa khasha'atil aswatu lirrahmani. Saat itu semua tunduk kepada Allah. Nggak ada yang berani. Jadi ya pengennya menuju kepada Allah. Khasha'at khusu. Al-aswat suara. Jadi nggak ada yang bisa mengangkat suara. Begitu menakutkannya. Hari ini kalau kumpul 100 orang, kalau takut heboh, ya kan? Gaduh, kan begitu. Apalagi 1000 orang. Apalagi orang satu Cirebon, kumpul di satu tempat, ada sesuatu yang menakutkan. Gaduhnya kayak apa kira-kira? Apalagi satu Indonesia. Sedunia di zaman ini. Apalagi di sedunia di zaman sebelum-sebelumnya. Wah, ini padahal kumpul. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir kehidupan manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ternyata saat itu karena dahsyatnya padang mahsyar, semuanya adalah suara, tidak ada yang berani mengangkat suara. Karena mereka pada ketakutan semuanya. Bahkan ingin mencari kepada Allah, menuju kepada Allah minta pertolongan. Tapi mereka tahu mereka sudah tertutup dengan keburukan-keburukan amal mereka sehingga gak bisa sampai kepada Allah. Sehingga kisah syafaat uzma itu kan kisahnya orang ketakutan. Datang kepada Nabi Adam minta pertolongan, wahai Adam mintakan kepada Allah agar diringankan keadaan di padang mahsyar. Nabi Adam mengatakan aku tidak, aku telah melakukan begini dulu. Datang kepada Nabi, sampai Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan tidak, aku pun tidak berani. Tidak berani minta kepada Allah dalam keadaan padahal mereka adalah para nabi. Sampailah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat berbondong-bondong manusia datang kepada baginda Nabi agar disambungkan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, namanya Iyali, syafaat ada padaku, pertolongan. Nabi melakukan sujud. Setelah Nabi sujud diseru oleh Allah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, isfa' tu syafa', mintalah pertolongan, minta apa saja kau akan diberi. Maka seketika itu baginda Nabi memohon agar diredakan keadaan padang mahsyar. Lalu Allah meredakan keadaan padang mahsyar sehingga semua setelah itu tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi syafaat uzma itu dirasakan oleh orang kafir sekalipun. Cuman ternyata tambah ngenes. Setelah itu tambah ngenes. Iya aduh, kenapa aku dulu nggak ikut? Nah itu ngenesnya. Ahli iman, alhamdulillah aku pengikut Nabi Muhammad. Yang tidak pengikut Nabi Muhammad dia merasakan sesaat. Makanya kalau minta bukan syafaat uzma. Yang kita rindu adalah syafaat khassah. Syafaat khusus, kita berdosa diampuni oleh Allah karena Nabi Muhammad. Kita banyak kesalahan lalu kan dihukum diampuni karena Nabi Muhammad. Syafaat khusus, kalau uzma akan dirasakan. Itulah keadaan nanti sehingga semua di padang mahsyar setelah diberi pertolongan dia tertuju kepada baginda Nabi
Sehingga yang ada pada mereka, ahli iman semakin bersyukur, dan orang yang tidak beriman tambah tersungkur. Nyeselnya luar biasa. Kenapa aku dulu tidak percaya? Kenapa aku membangkang? Maka jadilah Anda orang yang bersyukur. Sekarang kita alhamdulillah dibimbing oleh Allah, diberi hidayah, percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi kita mengikutinya. Ayo kita kuatkan keimanan, kecintaan kepada Nabi SAW sehingga di saat di padang mahsyar nanti kita tidak merasakan kerepotan. Wa khasya'atil aswatu lirrahmani. Semuanya tunduk, patuh, khusyuk kepada Allah, Rahman Allah. Fala tasma' illa hamsa. Jadi kita tidak mendengar kecuali kalau ada ngomong berbisik. Kalau ngomong berbisik, hamsa itu hamas bisikan. Bahkan ini adalah sebagian ahli tafsir menjelaskan liris sekali, hampir tidak terdengar. Karena suaranya hampir tidak terdengar, yang terdengar hanya langkah kaki saja. Dan mengerikan padang mahsyar. Sehingga orang-orang yang tidak beriman itu ada yang berkata begini. Itu belum siksa ya. Itu baru perjalanan menuju neraka atau menuju surga. Tapi sudah tersiksa, di perjalanan sudah tersiksa. Sampai orang-orang munafik dan orang kafir pada berkata, menyuruh kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar. Puluhan ribu tahun bayangkan tersiksa. Keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun harus masuk ke neraka. Ngomong gitu. Nggak ngerti kalau neraka lebih pedih lagi. Jadi begitu, kadang-kadang kan begitu. Kalau sangking enggak, sudah. Keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun masuk ke neraka. Ya ini masuk neraka serem. Ini begitu capeknya saat itu. Makanya ayo kita siapkan diri kita agar kita tidak capek di padang mahsyar. Ada silaturahmi yang menjadikan kita nyaman di padang mahsyar. Ada ibunda, ayahanda menjadikan kita nyaman di padang mahsyar. Sehingga kita lewati begitu cepat, kilat. Kemudian, yauma'idzin di saat itu, la tanfa'u syafa'atu, enggak ada yang bisa saling menolong. Biarpun itu adalah kawan dekatmu, ayahmu, anakmu, tidak, semua akan nafsi, ngurusi diri sendiri. Enggak bisa nolong yang lainnya. Tidak bisa memberikan pertolongan. Biarpun kawan dekat, tetangga yang, wah kita tahu dia. Wah, kita bisa ibaratnya kenal, nggak bisa. Dikatakan ya firul mar'u. Semua orang berlari. Seorang ibu lari dari anaknya, bapak dari anaknya, suami dari istrinya. Semuanya masing-masing. Bahkan yang terjadi al-khilla, biarpun kawan dekat di antara mereka, yawma idzin ba'duhum li ba'din adu, saling menyalahkan musuh gara-gara kamu, ini saya begini, gara-gara kau, ini gara-gara kau, wahai istriku, gara-gara kau, wahai suamiku, gara-gara kau, wahai ibuku, gara-gara kau, wahai anakku. Kecuali orang yang bertakwa. Bertemu ternyata saling memberikan pertolongan. Makanya ini ada kalimat, illa man adzina lahur rahman, kecuali beberapa orang yang diizinkan untuk memberikan pertolongan, namanya syafaat. Syafaat baginda Nabi untuk umatnya. Nanti ada syafaat anak kepada ibundanya. Syafaatnya persahabatan. Syafaatnya Al-Quran. Syafaatnya ada. Jadi nanti ternyata amal baik kita ini yang akan memberikan pertolongan. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. La tanfa'u syafa'atu, enggak ada yang bisa memberikan pertolongan. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang memang telah diizinkan oleh Allah. Ayat kursi gimana? Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kecuali atas izin Allah? Nabi pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali diizinkan Allah, dan telah diizinkan. Tapi ternyata kalau di akhirat nanti tidak saling memberikan pertolongan kebaikan, ternyata saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Ba'duhum ba'dun adu. Seperti musuh. Seorang anak menuntut ibu bapaknya. Padahal ibu bapaknya ahli ibadah. Senin, Kemis, tahajudan, umroh setiap bulan. Wah, ibadahnya sang anak nuntut. Ibu bapak harus masuk neraka sama saya.
Ibunya berkata, kenapa? Bukankah aku ahli ibadah? Iya, ibu senang-senang ibadah. Tapi ibu salah nyekolahkan saya. Gara-gara sekolah saya, inilah saya nggak benar, saya bejat. Sekolah nggak kenal Allah, sekolah Nabi Muhammad, sehingga saya durhaka pada ibu. Ibunya diseret ke neraka. Makanya kalau nyekolahkan anak yang benar. Menuntut itu anak. Boleh anak Anda jadi dokter, dari dokter ahli sujud. Boleh anak Anda jadi insinyur, insinyur yang kenal Allah. Anak Anda boleh jadi orang paling kaya di dunia, tapi yang pandai berderma, mengambil rezeki dengan cara yang benar, halal. Melaksanakan kewajiban-kewajiban harta, zakat, dan sebagainya. Wah, itu adalah orang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Ya, seperti itu. Anak menjadikan orang tuanya tersungkur ke neraka. Anak adalah amanat. Disia-siakan, diberi karunia anak, tapi tidak disadari kalau itu amanat. Hanya dibimbing saja untuk mencari dunia, tidak dikenalkan akhirat, sehingga anak pun dia di akhirat menuntut. Jangan boleh masuk surga bapak ibuku. Memang dia ahli ibadah, tapi dia telah trader, telah salah memilihkan pendidikan untuk saya. Oh, ini hakikat, jangan main-main wahai para orang tua. Di mana anak-anakmu saat ini? Dengan siapa mereka belajar? Kenal Allah atau tidak? Ini adalah untuk kita menyiapkan nanti, jangan sampai anak memperhatikan kita di akhirat. Jangan anak sudah kita rawat dari kecil, tak tahunya gara-gara itu kita masuk neraka. Na'udzubillah. Selagi nyawa masih ada di kandung badan Anda, tidak ada kata terlambat. Mungkin ada yang terlanjur anaknya bejat, susah saat ini diatur. Susah diatur, diarahkan ke yang baik, susah. Maka Anda saat ini pun boleh menampakkan penyesalan Anda di hadapan Allah. Katakan, ya Allah, aku telah salah menyekolahkan anakku. Sehingga sekarang sudah enggak karu-karuan, bejat, anakku bejat. Maka tanda tobatku kepadamu ya Allah, sekarang aku akan ngurusi anaknya orang agar kenal Allah. Semoga dengan itu semua anakku jadi benar ya Allah. Nah ini tanda penyesalan adalah Anda urusi anaknya hamba-hamba Allah. Penyesalan enggak hanya mengatakan nyesel aku, nyeselnya orang egois. Yang selamat biar anaknya saja. Itu tolong anaknya hamba Allah. Mungkin Anda kaya raya. Lalu anak bejat. Anak enggak benar. Anda masih bisa menyelamatkan anak Anda, menyelamatkan diri Anda, menyesallah Anda. Dan tanda penyesalannya adalah Anda semangat menolong anak-anak hamba Allah. Untuk Anda hantarkan kenal Allah. Maka janji Allah melalui lisan baginda Nabi Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba kalau hamba itu senang nolong yang lainnya. Karena Anda yang mungkin anak Anda telah jauh dari Allah, tapi ternyata Anda rindu menolong anaknya hamba Allah. Tunggu. Allah akan menolong anak Anda. Tidak ada kata terlambat selagi Anda masih punya keinsyafan, kesadaran. Sungguh Allah Maha Kasih. Termasuk Anda yang tidak punya anak. Ya, kita ngomong tadi anak itu. Anda tidak perlu menyesal. Tidak perlu sedih dengan tidak punya anak. Jadi kan ini anak-anak hamba Allah yang berjuta, beribu, ratus ribu, berjuta-juta, berjutaan ini. Anda ambil di antara mereka untuk jadikan anak-anak Anda di akhirat. Memang tidak keluar dari rahim Anda. Tapi dia telah menjadikan Anda selamat di akhirat. Nah ini termasuk yang kami serukan buat program-program kebersamaan. Di dalam mendidik anak-anak yang kami serukan membuat sekolah, madrasah, pesantren dan sebagainya. Itu adalah untuk kita agar punya hujjah di hadapan Allah bahwa aku telah mendidik anakku ya Allah. Telah mendidik anak hamba-hambamu. Jangan hukum kami ya Allah. Jangan sampai Anda tidak punya kiprah di dalam perjuangan seperti ini. Pesantren, madrasah dan seterusnya. Untuk mendidik anak-anak hamba Allah. Wa radiyallahu qawla. Dan Allah restui untuk orang tersebut. Jadi kalau tidak diridhoi oleh Allah enggak akan sampai. Ada orang yang diizinkan untuk memberikan pertolongan dan Allah merelakan, maka terjadilah pertolongan itu sendiri. Makanya tidak boleh kita mengandalkan pertolongan itu hanya yang penting aku akan didik anakku, aku tidak usah sholat deh biar ditolong lah. Enggak, Allah tidak ridho kita ditolong nanti. Kan ada.
Sudah nak, kamu ngaji, belajar, jadi ulama, tapi abah malas sholat, nanti kalau abah kecebur neraka, kamu tolonglah. Ini bukan yang termasuk yang Allah ridhoi untuk diberi pertolongan. Dia sendiri nggak mau berusaha. Jadi biarpun Nabi itu adalah diberi oleh Allah kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada umat-umatnya, ya umatnya yang mana? Umatnya nggak kenal Nabi kok. Anak memberikan pertolongan kepada ayah, ayahnya peduli. Ayahnya tidak pernah ada upaya untuk mendidik anaknya. Jadi kalau kita ikut mendidik anak-anak kita, kita bersemangat mendidik anak kita. Kalau kita kepleset, akan ditolong oleh anak kita, karena ada sambung. Tapi yang menjerumuskan biarpun itu anak, ya termasuk kita tidak, orang tua yang tidak diridhoi mendapatkan pertolongan. Tidak diridhoi mendapatkan syafaat. Jadi ada yang memberi, yang meminta pertolongan adalah seorang manusia pilihan, baginda Nabi, orang mati syahid, anak soleh, dan seterusnya. Ini adalah yang diberi oleh Allah kesempatan untuk meminta pertolongan, dan nanti Allah akan beri pertolongan. Tapi untuk siapa? Lah ini, untuk yang Allah ridhoi. Lah ini, Anda harus, kalau Anda ingin mendapatkan syafaat Nabi, syafaat anak, syafaat keluarga, maka Anda harus menyiapkan diri Anda untuk menjadi orang yang layak dong diridhoi oleh Allah. Jangan sampai ya kita sendiri nggak mau berusaha, hanya mengandalkan. Sudah, ini betul-betul hebat nih pengajian hari ini. Katanya kalau kita bangun masjid, sebanyak orang sholat di masjid, kita mendapatkan pahala. Sudah deh, saya bangun masjid yang banyak, tapi saya nggak sholat, kan dapat pahala. Ya ini, dapat pertolongan nanti. Ya nggak dapat dong dia. Nggak. Di samping kita juga mencari sebab ditolong, di samping kita menjadi sebab orang-orang mencari sebab, menghadirkan sebab-sebab penolong untuk kita, menghadirkan anak-anak soleh, dan seterusnya, kita sendiri menyiapkan untuk menjadi orang yang layak untuk ditolong. Mungkin ada seperti doa ibu itu untuk anaknya itu seperti doa Nabi. Artinya akan sangat dikabul doanya seorang ibu. Tapi dengan catatan dong, anaknya mau didoain. Loh, anaknya kurang ajar sama bapak ibunya, nggak pernah benar loh. Biarpun ibunya nangis dengan derai air mata, bergantungan di satir Ka'bah sana, ibaratnya di depan Ka'bah sana. Ya nggak nyambung, karena anaknya sendiri telah membuat penghalang. Hijab. Semua orang tua doanya baik. Tapi kalau anak sendiri tidak menghendaki, ya nggak nyampe nanti. Maka dari itu, jangan kita bikin masalah dengan orang tua kita. Orang tua kita selalu doakan kebaikan, tapi kita durhaka. Kita nggak baik sama orang tua, ya nggak dapet dong kita. Maka ayo, kita menjadi siap, menyiapkan diri kita untuk menyiapkan orang-orang yang bisa menjadi sebab keselamatan kita, yang memberikan pertolongan pada kita. Tentu di sini adalah Nabi, sambunglah dengan Nabi. Siapa lagi? Anak-anak yang soleh dan seterusnya. Tapi diri kita pun harus kita siapkan dengan keimanan. Agar kita menjadi orang yang layak diridhoi oleh Allah, diizinkan atau diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan pertolongan atau syafaat tersebut. La ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah lah yang maha tahu. Baina aydihim wa ma khalfahum ini adalah ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Baina aydihim itu di hadapan, khalfihim belakang. Nah, jadi Allah yang maha tahu yang akan terjadi nanti di akhirat, aidihim, wa ma khalfah, dan yang sebelumnya, yang kejadian di dunia. Jadi Allah maha tahu. Tapi sebagian mengatakan, baina aidihim adalah yang didahulukan kerjaan di dunia. Jadi menafsiri Pak Ladi tafsir itu, baina aidihim ada yang mengatakan itu adalah akhirat nanti, wa ma khalfahum urusan dunia. Ada sebagian mengatakan baina aidihim adalah urusan dunia, khalfihim adalah akhirat. Dibolak-balik, hanya dibalik, tapi maknanya adalah Allah maha tahu tentang yang telah terjadi dan akan terjadi. La yuhitu nabihi ilma. Jadi ada sebenarnya Allah maha tahu tentang semuanya, tapi kita tidak tahu tentang hakikat zat Allah. La tudrikul absar wa yudrikul absar. Jadi Allah maha tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Tapi kita tidak bisa mengetahui hakikat zat Allah. Yang wajib kita mengimani Allah dan kita mengenal Allah dengan mengenali sifat-sifatnya.
Dan apa yang Allah perbuat untuk kita, berlakukan untuk kita, kita mengimaninya. Ini adalah bab cara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi. Ini sebetulnya kalimat ini untuk, ya kalau para ahli tafsir mengatakan, ini pengukuhan bahwasanya kalau sudah seperti itu, maka sudah diberitahu Allah, percaya, kamu jangan ragu-ragu lagi. Ini barusan ngomong kejadian di akhirat nanti kan. Allah yang Maha tahu, maka yang diberitakan Allah ya benar, sudah percaya, siapkan dirimu untuk menghadapi akhirat itu nanti. Sebab yang tahu hanya Allah. Yang memberitakan Allah yang Maha tahu, maka berita benar, maka imani dan imani, persiapkan dirimu untuk menghadapi di hari akhir nanti. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Tunduk, patuh, khusyuk semuanya kepada Allah. Sebenarnya bedanya adalah khusyuknya orang kafir, khusyuk dengan takut dan tidak mendapatkan pertolongan. Khusyuknya ahli iman adalah untuk mensyukuri dan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Al-Hayy Maha hidup, Allah yang Maha hidup. Tidak akan mati dan tidak pernah mati. Al-Qayyum yang mengurusi hambanya di saat sebelum terjadinya kiamat hingga setelah kiamat tiba, dibangkitkan hingga sampai masuk surga selama-lamanya, Allah lah yang Maha mengurusi mereka. Qad khaba man hamala dzulma, dan sungguh akan rugi, akan tidak beruntung orang yang datang di hari itu, di hari kiamat. Dzulma itu adalah dengan dosa-dosa kezaliman. Ayo. Nah, makanya jangan sampai kita membawa durhaka ke orang tua. Jangan sampai membawa kejahatan kepada saudara, mutus tali persaudaraan. Jangan membawa rebutan waris, jangan membawa dengki, jangan membawa dendam, jangan membawa zina, jangan membawa makan riba, jangan. Maka sungguh sangat merugi orang yang membawa zalim itu semuanya. Kezaliman itu adalah kemaksiatan. Maka ini jangan sampai kita membawa, jangan dibawa. Biar di alam barzah mengerikan dengan dosa sekecil apapun. Masanya jangan dibawa itu semua. Bagaimana untuk kita tinggalkan? Tinggalkan di dunia saat ini selagi nyawa masih ada kandung badan kita. Apa itu? Tobat. Bukankah itu pintu? Kita masuk ke pintu tobat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, lihat Allah Maha Kasih. Innallaha wal ghafur. Allah Maha Pengampun. Maka jangan sampai kita mati dalam keadaan dosa itu belum diampuni. Maka saat ini bergegas. Kalau tobat jangan nunggu esok hari. Jangan-jangan nggak sampai esok mati, malam sudah dicabut nyawa kita. Semoga panjang umur. Nah ini harus, jangan bawa dosa-dosa itu. Segede apapun dosa. Mungkin yang jago ini raja riba. Bukan sekedar pemain riba. Raja riba. Oh top, raja riba. Selagi nyawa masih ada di kandung badan, Allah buka pintu tobat. Ayo tobat. Raja rampok, raja maling, raja judi, kan ada raja-raja, sultan ya, raja-raja, raja judi, semuanya ketahuilah, sebesar apapun dosa seorang hamba selagi masih di dunia, berarti dia masih di wilayah kesempatan untuk bertobat. Selagi matahari masih terbit dari timur, Allah akan ampuni. Selagi nyawa belum sampai tenggorokan, Allah ampuni. Maka jangan nunda esok hari. Nah inilah, jangan kita membuat zalim. Kita akan menyesal, kita akan merugi, kita akan tersiksa, kita akan capek. Maka sebesar apapun dosamu, hei hamba Allah, saat ini juga jangan nunda esok hari. Yang masih berurusan dengan riba, berpikirlah untuk menyelesaikan dirimu dari riba. Alhamdulillah di sana banyak orang berbondong-bondong keluar dari riba. Akan tapi ternyata di sana juga ada orang muncul masuk dunia riba, sehingga dia terjepit di dunia sebelum di akhirat pinjol. Innalillah. Kadang ustad dia, kadang ahli pengajian dia, kadang santri dia, ternyata berurusan dengan riba. Sementara di sana orang yang uangnya banyak ingin keluar dari riba. Bagaimana ini orang diuji dengan kesempitan justru masuk ke neraka riba. Na'udzubillah. Itu orang-orang yang duitnya banyak ingin mengentaskan diri dari riba. Ingin membebaskan diri dari riba. Sementara ternyata di sisi lain banyak orang hari ini. Kita mendengar cerita sebagian orang, loh kok bisa masuk bagaimana? Alasannya nggak ada ini. Bukan, cara hidup yang salah. Cara hidup.
Naik angkot saja dia jadi malu harus punya motor sendiri. Handphone, jamnya double, bajunya berapa baju, sudah begitu mengatakan dia kurang uang, bagaimana? Lalu pinjam yang riba. Ini juga menyeramkan, itu akan dibawa. Sementara yang banyak di sana orang pada tobat. Ada orang ngadu kepada kita, Buya, saya baru bisa lolos dari riba ini baru 15 tahun yang akan datang, saya takut keburu mati. Karena dia harus ada ikatan apa begitu. Dengan dunia riba ini nggak bisa langsung lepas. Kalau saya lepas, saya harus kena begini. Yang penting mulailah saat ini. Ini orang berbondong-bondong untuk tobat. Tapi kenapa sekarang ada muncul yang tampak dia pakai kopiah putih, bahkan mungkin pakai imamah, pakai jubah barangkali. Ternyata terjepit dari riba. Bagaimana? Bagaimana urusannya dengan Allah? Ala pinjaman? Pinjal ya namanya apa? Innalillah, bertobatlah ya Allah. Biarpun jamaahmu tidak ada yang tahu, tapi Allah kan tahu. Nah, ini jamaahnya tidak tahu lah, ini ustadz, ustadzah, santri, orang awam saja nggak perlu seperti itu. Kita perlu kembali kepada Allah, taubat. Jangan sampai zulum itu kita bawa di saat kita berada di alam barzah hingga di padang mahsyar. Maka buang, tinggalkan. Masuk wilayah namanya tobat. Sebesar apapun dosamu, biar tadi raja riba akan dihapus oleh Allah. Sehingga tidak kita bawa lagi. Raja judi akan berakhir kisah dunia itu. Diampuni oleh Allah. Bahkan nanti masuk wilayah mahbubiyah. Dicintai oleh dari pendosa, dicintai. Dianggap sebagai orang muttaqin. Orang bertakwa kan bukan saja orang yang beramal baik. Tapi ternyata walladzina idza fa'alu fahishatan. Dia melakukan banyak kesalahan, kekejian. Tapi dia kembali kepada Allah. Sudah bertobat, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Maka jadilah Anda orang dicintai oleh Allah. Kita makanya perlu kejujuran dengan Allah. Sebab kalau pinjol itu kan gak ada yang tahu ya. Aman kan? Gak ada yang tahu, biarpun katanya kelihatan di depan Allah. Kalau ceramah, Allah nangis. Tapi diam-diam di handphonenya kan ada riba di situ. Memang nggak ada tahu. Murid kesayangannya nggak tahu. Tiba-tiba baru kejepit nanti masalah. Lah ini yang melihat Allah lah nih. Sadari yang melihat Allah. Termasuk doa-doa yang harus kita panjatkan. Semoga orang-orang yang biasa memberikan jasa-jasa pinjol ini, Allah beri kesadaran juga sehingga dirubah kerjaannya, ya. Kerjaannya menjadi kerjaan yang halal berkah. Mereka kan umat Nabi Muhammad juga kan. Jadi nanti setelah itu yang meminjamkan sudah aman tobat, ya. Yang minjam juga nggak ada, selamat semuanya. Kenapa kok kita ke sana? Mungkin terlalu banyaknya pertanyaan tentang pinjol atau permasalahan pinjol. Itu urusan keimanan, takut kepada Allah. Wa may ya'mal minas solihati, adapun mereka yang beramal baik, wa huwa mu'min, lah ada syaratnya. Amal baik nggak ada dasar keimanannya, tidak ditemukan di akhirat. Orang melakukan kebaikan tidak ada imannya, hanya kebaikan bisa dirasakan di dunia saja. Dan Allah balas, Allah Maha Kasih, Allah tidak akan berbuat zalim pada hambanya. Orang dermawan di dunia yang tidak ikhlas akan Allah balas nanti. Di dunia, sanjung, diabadikan namanya, jadi nama jalan. Nah, ada kan begitu, diabadikan, disanjung. Itu kan ada, diberi di dunia. Di akhirat nggak ada. Kalau tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas, biarpun namanya diabadikan, ya tetap saja ikhlas. Itu kan hanya maksudnya, jangan mentang-mentang ditulis namanya lalu nggak berguna di akhirat. Enggak. Maksudnya, kalau ada orang yang tidak ikhlas berbuat baik di dunia, Allah akan beri balasan. Di dunia dengan kebaikan. Tapi karena tidak atas dasar iman, tidak dipetik nanti di akhirat. Enggak akan dizalimi, percaya. Orang kafir melakukan kebaikan, Allah beri di dunia. Apakah kesenangan di keluarganya, kesenangan di anaknya. Tapi di saat meninggal tidak menemukan lagi, karena mereka tidak mengimani. Tapi kalau Anda ahli iman, akan Anda temukan di saat Anda menghadap kepada Allah. Dimulai dari saat nyawa Anda dicabut. Sudah terlihat, wa absyirul bi jannati allati kuntum tu'atun. Matinya enak. Yang katanya sakaratul maut menakutkan, dihibur ternyata apa? Sebelum, di saat nyawa di kantong orang terlihat surga. Dipamerkan keindahan surga. Sakitnya sudah menjadi hilang. Jeritnya sesaat, Allah, hilang. Baru nanti pindah ke alam yang indah. Nah ini, zulma, nggak akan terzalimi.
Bahkan yang ada adalah bonus tambahan. Bukankah Allah sudah berjanji satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 sampai 700 dan seterusnya. Enggak ada satu dibalas satu, enggak ada yang terzalimi, enggak ada terzalimi, enggak ada terkurangi, yang ada tambah dan tambah. Sampai sini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dengan akal kita, dengan hati kita, dengan anggota tubuh kita. Sehingga kita menjadi orang yang faham, merasakan, lalu mengamalkannya. Sehingga kita menjadi orang selamat di dunia dan di akhirat.